Aku Raffiadi. Materinya adalah garis istimewa pada segitiga dan sudut pada segitiga. Untuk garis istimewa pada segitiga ada 4 macam garis istimewa nanti. Ada 4 macam garis ya. Kalau antum udah baca di buku paket harusnya udah tahu. Ada garis tinggi, ada garis bagi, ada garis berat, dan ada garis Khatulistiwa. yang benar garis sumbu. Ya. Ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, yang pertama ya. Ada garis bertinggi. Ya. Garis tinggi itu antum bisa lihat di gambar. Garis yang warna merah itu namanya garis tinggi. Ya. Pengertiannya, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Jadi dia ditarik dari titik ke sisi yang ada di hadapannya yang tegak secara tegak lurus. Wajib tegak lurus ya. Kalau nggak tegak lurus bukan garis tinggi namanya. Bukan garis tinggi. Ya. Jadi bisa Anda melihat garis AH itu tegak lurus terhadap BC, garis CJ itu tegak lurus terhadap AB, garis BI itu tegak lurus terhadap AC. Ya. Jadi di sini kalau Anda tuliskan bisa seperti ini. Misalkan CJ dulu, CJ itu tegak lurus terhadap AB. Terus garis AH itu tegak lurus terhadap BC. Dan BI itu tegak lurus terhadap AC. Ya, tegak lurus. Membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku lihat ini. Ya. Tuh ya. Bentuknya apa? Sudutnya siku-siku. Itu adalah garis tinggi. Ya. Oke. Garis tinggi ini itu sebenarnya yang sudah kita kenal sebagai tinggi sebuah segitiga. Jadi kalau kita urusannya dengan luas segitiga, kalau kita bilang tinggi, maka kalau dalam segitiga tinggi itu adalah panjang dari garis tinggi. Nah, oke. Jadi dari setiap segitiga itu ternyata terdapat 3 garis tinggi. Yang mana kalau dibuat semua akan bertemu di satu titik. Pasti berpotongan di satu titik yang sama. Nah, itulah garis tinggi. Nah, untuk ini garis yang gambarnya di dalam ya. Gambar di dalam. Nah, tinggi itu kan kita berkenaan dengan luas pada segitiga. Nah, jadi kalau ada sebuah segitiga, terus di situ ada 3 macam tinggi ya, atau 3 garis tinggi yang mana masing-masing itu bisa ditempatkan sebagai tinggi kalau kita menghitung luas. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah setiap tinggi punya pasangan alasnya masing-masing. Tidak boleh sembarangan. Untuk menghitung luas dari sebuah segitiga, setiap garis tinggi atau tingginya itu punya pasangan dengan alas yang tetap, ya, tidak berubah-berubah. Ya, oke, dan harus dipakai sepasang itu. Jangan kita alasnya yang ini, tingginya yang lain, yang bukan pasangannya, itu nggak boleh. Nanti hasilnya berbeda. Oke, sekarang kalau misalkan aneh ambil garis tingginya sebagai garis yang CJ, ya, garis CJ sebagai garis tinggi, maka alasnya itu yang mana? Garis apa? Garis apa tadi Ustaz? CB. CJ itu CJ. Garis CJ itu sebagai tinggi, maka alasnya itu yang mana? AB. AB. Ya, bagus.
Nah, kalau misalkan alasnya itu yang BC, maka garis tingginya yang mana? HA. Iya. Yang A. Satu lagi, kalau garis tingginya itu yang BI, maka alasnya yang mana? CA. AC. AC. Ya, itu harus pasang gitu ya. Jadi kalau ngitung luas boleh pakai tinggi alas yang ini atau yang ini, tiga-tiganya boleh. Yang penting udah diketahui panjangnya semua. Ya. Jangan antum alasnya pakainya AB, tapi tingginya pakainya yang BI, nggak boleh. Ya. Mentang-mentang di sini diketahui misalkan 15, tapi yang CJ belum nggak diketahui, yang BI diketahui. Antum pakainya AB dikalikan tingginya BI bagi 2, itu nggak boleh. Harus sepasang ya. Jadi untuk menentukan sepasangnya ya cari dulu tingginya yang mau dipakai yang mana, baru ke arah, baru menentuin alasnya. Gitu ya. Itu berkaitan dengan garis tinggi. Ya. Terus nanti gimana kalau ada sebuah segitiga? Nah, sebuah segitiga. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk tingginya salah satu yang paling mudah adalah di sini. Nah, ini kan sebagai garis tinggi ya. Ini siku-siku, garis tinggi. Nah, terus garis tinggi yang lain gimana? Nah, misalkan kita ambil dari sini ya. Kalau ke sini ini nggak mungkin 90 derajat. Yang paling mungkin adalah seperti ini. Nah, maka untuk garis tinggi, kalau yang kasus seperti ini, maka adalah diperpanjang dulu salah satu, diperpanjang sisi yang ada di hadapan. Harusnya kan misalkan ini A, B, C. Harusnya titik C kan letaknya di menghadap ke titik ke garis AB ya. Kalau ditaruh di sini sampai sini nggak mungkin karena nggak 90 derajat, maka ditaruhnya di luar. Ya, ini adalah tinggi atau garis tinggi. Dan seterusnya. Yang B yang dari titik A juga sama. Kalau yang A harus diperpanjang dulu. Nah, ini namanya garis tinggi atau tingginya. Ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya tentang garis tinggi ini? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Tidak. nih. Untuk sudut-sudut yang terbagi dari garis-garis tinggi ini itu nggak ditentukan ya, nggak ada ketentuannya berapa. Jadi yang di sini sama yang di sini jelas beda, yang ini dengan ini jelas beda, ini dengan di sini jelas beda. Yang sama hanya ini aja, ini 90 sama 90 ini juga. Ya. Yang penting di sini garis tinggi itu garis yang ditarik dari satu titik ke sisi yang ada di hadapannya secara tegak lurus, wajib tegak lurus. Itu namanya garis tinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua setelah garis tinggi ada namanya garis bagi. Garis bagi. Nah, bagi apa ini? Membagi apa ini? Nah, bisa dilihat di bawah. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian sama besar. Jadi garisnya ke arah sisi di hadapannya, tapi dari garis bagi ini, sudut yang tadinya sebagai awalan dia itu terbagi dua menjadi sama besar. Oke, antum lihat di sini ada garis bagi AD, A ke D. Lihat garisnya. Nah, garis AD ini dia membagi sudut A menjadi dua sama besar. Nggak peduli sudut di si bagian D-nya itu berapa derajat, nggak peduli. Yang penting sudutnya ini terbagi dua sama besar. Itulah garis bagi. Ya, begitu juga garis bagi yang lain, garis BE dan
CF. Oke, di sini Anda tuliskan ya. Garis bagi mana itu membagi sudut mana menjadi 2 sama besar. Kayak ini sama ya. Ada 3 nanti. Oke, sekarang garis bagi yang AD dulu. Garis bagi AD itu membagi sudut mana? Sudut? Sudut? Ayo. Sudut mana? Yang AD. Ya, garis bagi AD, itu kan garis bagi AD ya. Itu membagi sudut mana menjadi 2 sama besar. Membagi sudut? FB, Coba longkat apa? Sudut, FC sama EB. sudut, Oh. sudut, Sudut ADC AC sama ADB bukan? AC sama AB. AC sama? AC sama AB. AC sama AB. Itu bukan sudut, nah, itu sisi. Bukan. ADC, Sudut? ADC sama ADB. FC. Zat. Itu FC. bener nggak Tadi sih? kan udah sebutin, sudut mana yang dibagi 2 terbagi 2 sama besar oleh garis AD? Itu apa? ADB bukan sih? FC EB. Sudut? AFD. FC sama EB. Sudut? AFD sama ZC, AFC. ZC, ZB. AFB bukan sih? Zat? Sudut? D, AFD, D. Zat. Ya Allah. Angel. Ya. Angel. Nah, jadi garis bagi AD, A ke D ini itu membagi sudut A menjadi 2 sama besar udah. Ya. Ya. Mau menyebutin masing-masing yang terbagi itu mau sudut BAD atau DAC itu boleh aja. Tapi yang Anda minta di sini Ya. yang dibagi 2 itu sudut apa aslinya? Sudut A. Ya, membagi 2 menjadi 2 sama besar. Nanti Oke, sekarang kalau sudut garis bagi yang BE itu membagi sudut mana? B. Sudut B, Zat. Kalau sudut yang garis bagi yang CF membagi sudut C. ya. Nyata cuma Ikutin aja huruf dikit. depannya. Nah, Ikutin Iya, huruf sama. depannya. ya tergantung nah kalau aneh tulisnya FC gimana? Nggak ada sudut F. Gak jadi. C. Sudut F-nya beda ya. Nah, ini C. Nah, jadi fokusnya gitu. Ada garis yang dibagi 2 adalah sudut asal dari garis itu. Ya. Jadi dibagi 2 masing-masing sama besar. Itu namanya garis bagi. Ya, garis bagi segi 3. Nah, antum lihat ada gambar lingkaran di situ. Ternyata ketiga garis bagi ini itu ketemu di satu titik, ya berpotongan di satu titik, dan panjang titik dari Z ini ke titik E, ke titik F dan ke titik D, atau bahkan ke sini nih, ini, sini dan sini, itu panjangnya sama. Jadi kalau kita buat lingkaran itu bisa di dalam. Ya. Nah, tapi ini materi pelajaran untuk jenjang nanti ya berikutnya lagi. Bukan di kelas 7. Cuma di sini Anda kasih tahu ada gambarnya. Jadi Anda kasih tahu sekalian ya, bahwa ini panjangnya sama semua nih. Ini salah satu keunikan juga dari garis bagi segi 3. Oke. Kita lanjutkan. Ada yang ketiga, yaitu garis berat. Garis berat. Garis berat itu apa? Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut. Nah, lagi-lagi mulainya dari titik sudut ya, dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Kalau yang 2 sebelumnya, yang pertama ke sisi di hadapannya tapi tegak lurus. Kalau yang garis bagi ini
arahnya garisnya ke pertengahan ke sisi di hadapannya, tapi titik poinnya adalah membagi sudut yang di awal itu menjadi 2 sama besar. Nah, yang ini ke titik tengah dari sisi di hadapannya. Itu artinya kalau ada garis berat, maka setiap sisi itu sudah terbagi 2 oleh masing-masing dari garis berat. Jadi kalau ada garis berat AD, ini lihat AD, dari atas ke bawah ini AD, itu dia membagi 2 sisi yang ini depannya sudut A atau sisi B, BC. Antum bisa lihat ada simbol-simbol yang sama nih, lihat. BD dengan DC simbolnya sama, itu artinya panjang BD sama dengan DC. Yang lainnya juga sama, panjang AF juga dengan panjangnya sama dengan BF, FB atau BF. Ya, panjang AE itu juga panjangnya sama dengan EC. Ya, tapi dengan sisi yang lain tidak sama panjangnya. Kecuali segitiga sama sisi itu baru lebih unik dari yang ini. Ya. Oke. Itu namanya garis berat. Jadi dia sebuah garis yang berasal dari suatu titik ke titik di hadapannya, dan dia garis ini membagi 2 sisi yang ada di hadapannya dengan sama panjang. Di sini bisa Anda tuliskan garis berat mana itu membagi sisi mana menjadi 2 sama panjang. Sisi itu sama panjang ya. Oke. Oke, yang pertama, garis berat AD itu membagi sisi mana? BC. BC. Terus BE itu membagi sisi yang mana? BE membagi sisi yang mana? AC. FC. AC. Emang iya? Iya. BE baginya yang ini kan? AC. Hah? Ini garis berat AE, EBE, ini kan BE beratnya kan? Itu membagi sisi yang mana ya? Sisi yang ini. Oh iya nih. Nah, yang satunya lagi CF itu membagi sisi AB. AB. Gitu ya. Nah, di sini udah ada keterangan bahwa BD sama DC itu sama panjang. Nah, yang seperti ini dinamakan dengan garis berat. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok dinamainya garis berat? Padahal di sini kayak tujuannya itu dia membagi sisi di hadapannya menjadi 2 sama panjang. Kenapa kok dinamakan garis berat? Mungkin ada yang bisa memperkirakan kenapa kok namanya garis berat? Bukan garis bagi panjang aja, bagi sisi aja. Enggak tahu. Ya. Enggak, Ustaz. Enggak jadi. Loh. Nih. Enggak jadi. Ane kasih tahu sesuai yang Ane tahu aja ya. Enggak kira Ane itu yang BC itu jadi segitiga. Kalau misalkan Ane kurang tepat. Perhatikan. Ketiga garis berat, ini kan segitiga ya. Ada 3 garis berat di sini. Titik temunya adalah di titik G. Titik potongnya di titik G. Nah, titik G ini itu adalah sebagai pusat berat dari segitiga ABC. Kalau antum buat kertas misalkan segitiga ABC, terus antum buat garis beratnya dengan tepat, ya. Terus mereka bertemu di satu titik, titik tersebut adalah pusat dari berat dari segitiga tersebut. Jadi antum bikin. Ya, misalkan antum jadiin gantungan ataupun ditaruh di ujung pulpen gitu, itu akan seimbang. Kalau kita pas meletakkannya di titik Y, ya, titik berat, pusat beratnya di situ. Ya, nah itu yang saya tahu. Kenapa kok namanya garis berat? Ya.
Padahal yang dipakai, kalau di sini dipakai kan hanya ini aja garis BD jadi sama dengan DC dan yang lainnya. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Anda lanjut. Oke. Nah, sebelum ke garis sumbu, nah aneh tanya nih, ada garis apa aja tadi? Udah 3? Garis berat, garis apa lagi namanya? Garis apa tinggi sama Apa? garis bagi. Garis bagi. Oke. Sekarang kita ke yang keempat, ya. Untuk garis istimewanya ini yang terakhir. Nah, ini yang paling beda dengan ketiga yang tadi. Kalau ketiga yang tadi kita dari pengertiannya udah jelas bahwa yang ketiga yang tadi itu garis yang ditarik dari titik sudut ke sisi di hadapannya. Intinya di situ. Cuma ada yang harus tegak lurus, ada yang tujuannya untuk bagi sudutnya, ada yang untuk bagi sisi di hadapannya. Nah, semuanya berawal dari ditarik dari titik sudut. Nah, yang ini beda sendiri. Ini garis sumbu adalah garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga. Jadi setiap sisi cari dulu titik tengahnya, titik tengah dari sisi tersebut, ya. Terus dibuat suatu garis dari situ yang tegak lurus terhadap garis itu sendiri, ya, garis sendiri harus tegak lurus, ya. Nah, dan itu nanti yang digambar cukup yang sampai menyentuh salah satu sisi dari sisi yang lain. Ya, bisa Anda melihat di sini garis PQ, lihat PQ. Nah, jadi kalau kita buatnya itu, misalkan sisi BC kita belah jadi 2 sama besar, akan ada di titik P. Nah, dari titik P ini itu dibuat sebuah garis yang tegak lurus terhadap BC. Ya, tegak lurus. Ya, sampai menyentuh yang sisi yang lain, ya. Nah, kalau seperti ini maka dinamakan dengan garis sumbu. Nggak boleh kita misalkan membuatnya dari tengah sini itu ke sini. Kalau kayak gini jadinya apa nih? Kalau PA jadinya apa nih, PA? Atau AP jadinya? PA. Jadinya garis apa? Ini garis apa ya? Itulah. Garis Bagi. Berat. Nggak tahu. Iya, jadinya garis berat kalau ini. Bener. Berat. Ya, nggak boleh. Ya. Yang benar dia tegak lurus. Ya. Parah, Setio. Gitu ya. Nah, sama seperti garis yang lain, garis sumbu ini dia setiap segitiga juga punya 3, dan di gambar ini ketiganya mereka bertemu di satu titik yang sama, titik M. Nah, coba lihat. Karena di sini ada gambar lingkaran di luar. Nah, lingkaran. Nah, di sini kenapa dinamain sumbu garis sumbu? Kira-kira ada yang nyantol nggak? Nggak lagi. Belum ada jelasin. Ada yang paham nggak? Apaan, Ustaz? Kira-kira misalkan itu kenapa kok dinamain garis sumbu? Padahal ini ya belah itu aja. Garis Buku malam. Motong tengah kah? Motong tengah. Oke. Potong jalan. Motong jalan. Oke, berarti kan Main motongnya. tiga garis itu terletak di berpotongan di titik M. Ya, titik M. Nah, kalau antum perhatikan, kalau kita buat sebuah lingkaran dari titik M dengan pusatnya titik M, terus ujung jangkanya itu di titik B atau titik C atau titik A, maka kalau kita putar itu dia akan menyentuh titik sudut yang lain. Ya, jadi dia sama. Coba putar, Ustaz. Udah. Laptopnya, Ustaz, laptopnya. Nah, ya. Jadi kalau kita ukur ternyata dari titik sudut ini, titik M tengah ini ke titik B, ke titik A dan ke titik C itu panjangnya
Sama. Oh, Nah, berarti titik M titik sebagai kodang, apa? guys. Sebagai apanya lingkaran titik M? Sumbu, Apa? pusat, Sebagai pusat. pusat, Nah, titik M temu, sebagai guys. lingkaran. Ya kalau dibahasakan ini adalah lingkaran luar segitiga. Kalau yang sebelumnya tadi itu lingkaran dalam. Kalau yang ini lingkaran luar. Ada kan tadi yang lingkaran di dalam segitiga? Orang dalam. Nah, yang digaris bagi ya, itu namanya lingkaran dalam. Kalau ini namanya lingkaran luar. Ya, oke. Antum perhatikan, M itu titik pusat dari lingkarannya. Nah, garis peki adalah garis sumbu. Nah, coba kita perpanjang garis pekinya. Nah, kita perpanjang garis pekinya. Ternyata garis peki perpanjangannya itu dia adalah garis yang akan membelah lingkaran ini menjadi dua sama besar. Coba kalau kita hapus gambar segitiganya itu akan kita jumpai bahwa lingkaran yang kiri itu sama besar dengan yang setengah lingkarannya. Yang kiri dengan lingkarannya sama besar. Ya, itulah kenapa dinamakan garis sumbu. Ya, bukan garis apa misalnya yang lainnya. Nah, itu yang Anda tahu ya. Nah, semoga bisa diingat ya. Mungkin ada yang tanya, kok garisnya begini namanya garis sumbu? Sumbu apa? Segitiga nggak mungkin. Sumbu segitiga kalau dilipat segitiganya juga nggak pas gitu kan. Nah, ini lebih tepatnya adalah garis sumbu dari lingkaran luar segitiga. Ya, untuk pelajaran lingkaran luar segitiga dan lingkaran dalam segitiga itu di jenjang berikutnya ya. Ada sendiri. Oke, itulah namanya garis sumbu. Oke, garis sumbu. Kita lanjut ke yang terakhir. Bukannya udah selesai, Ustaz. Nah, ke yang terakhir. Masih ada. Masih ada. Nah, Masih sebelum ke berlanjut. sini, ini udah ada di depan antum. Sekarang Anda tanya nih, yang tadi. Garis yang ditarik dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya, ya, yang mengakibatkan sisi di hadapannya ini menjadi dua sama panjang, itu garis apa? Berat. Berat ya. Bagi berat apa sumbu? Apa? Berat. Berat, ya. Ya. Kalau yang membagi sudut menjadi dua sama besar, garis? Bagi. Bagi. Eh. Bagi ya. Nah, Ini kalau tadi ngasal bener mulu dah. Tahu udah. Bodoh amat. Kalau yang garisnya itu harus tegak lurus tapi diambilnya dari titik pusat. Titik pusat. Itu tadi. Mulainya ditarikin dari titik sudut, tapi harus tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Itu garis apa? Sumbu. Ya kagak sih. Garis yang ditarik dari titik pusat, titik pusat lagi Astagfirullah Ustaz tadi. titik sudut ke sisi yang ada di hadapannya secara tegak lurus. Itu Garis tinggi bukan? bagus. Garis tinggi. Ya, beruntung. Hokinya enggak main-main. Hoki. Ikutan. Semangat dong, jangan iriin dong. Hoki tat, ya Allah. Ya. Bahasa. Nah, kalau garis sumbu itu garis yang ditarik dari pertengahan. San, apanya San? Karena tegak lurus. Oke. Apa yang ditarik, San? Berikutnya, ada besar sudut pada segi tiga. Nah, kalau di materi ini sebenarnya itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sudut dalam segitiga. Yang kedua, sudut luar segitiga. Sudut dalam itu bagaimana? Ya, sudut yang ada di dalam segitiga. Nah, kita udah pakai dari sebelum-sebelumnya dan kita udah tahu dari zaman SD bahwa jumlah sudut-sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Ini yang dimaksud adalah untuk sudut dalam segitiga.
Jadi kalau dalam pemakaian sehari-hari kita nggak perlu ngomong sudut dalam segitiga. Udah misalkan ada sudut ABC, sudut B-nya berapa? Yaitu makanya sudut yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, terus bagaimana sudut yang di luar? Coba perhatikan gambar yang di bawah. Ada segitiga ABC. Jika garis AB atau sisi AB Anda perpanjang ke salah satu arahnya, ya, dan itu akan tercipta sebuah sudut juga di sini, perhatikan. Nah, ini sudut ya. Nah, sudut yang di sini nih. Nah, sudut itu dinamakan sudut luar. Dinamakan sudut luar. Tergantung garis mana yang akan kita perpanjang. Punya sudut luar sendiri-sendiri. Jadi kalau ini diperpanjang masing-masing bisa diambil ada sekitar 6 sudut luar. Ya. Oke. Sudut luar ini, nah, kita mungkin udah pernah di bagian apa dulu? Yang kita ngitung sudut-sudut itu. Yang ada gambar gini kan. Nah, ini ditanya berapa, ini berapa, ini berapa, ada sudutnya. Nah, itu kita udah kenal yang itu. Nah, contoh. Misalkan di sini 65 derajat. Yang di sini misalkan 48 derajat, misalnya. Nah, kalau sudut luarnya ini sudut apa? Sudut CBD ya. Nah, kalau kita disuruh mencari sudut CBD, itu caranya gimana? Mana dulu yang harus dicari? Gimana Ustaz? Kalau kita disuruh mencari besaran sudut luar ini, jika diketahui sudut A sama C itu 65 dan 48, cara Bukannya 180 kan? mana? 180. Yang mana? 90 mana? Bentar. Ini 90. Cari yang Iya, tapi kan B-nya belum ada. Berarti? Iya, itu B-nya 180 kurang 65 tambah 48. Oke. Ya, jadi kalau kita mencari yang B, itu kan 180 kurangi 48 kurangi 65. Berapa ini? Iya. dikurang ini 113. 47, Bukan. 57. 50. 67. Puasa nih. Oke, kalau 67 berarti Cendolnya Rapli nih. berarti kalau 67 udah ketemu sudut CBD-nya berapa? Nggak tahu. Kan ini berpelurus nih, sudut yang B sama yang di luarnya. 67. 67. Iya, 180 kurangi 67. Dikurangi 67. 113. Bang, nggak usah 30. ngitung kok gitu. Tahu udah ngelihat tadi. Ini cara yang sudah pernah kita pakai. Coba Nggak sekarang tahu. kata di bawah. Ini kata di bawah. Besar sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Itu 65 tambah 48. Tersebut. Itu artinya sudut yang CBD itu kita bisa cari tanpa cara yang dua ini. 65 tambah 48 doang kah? Iya, dengan cara itu. Nah, Tidak lah. Nah, jadi cara yang ada di sudut luar ini, kalau mencari sudut luar, ya sudut luar yang ini yang kita tadi ya, itu ternyata dia adalah jumlah dari sudut A ditambah sudut C. Lihat, sudut C sama sudut A itu tidak berpelurus dengan sudut luarnya, sudut luar dari yang B. Ya, dia berpelurus hanya dari yang sebelahnya aja. Nah, berarti gampangnya kalau ada sudut luar dicari, ternyata ada dua sudut di dalam sudah diketahui, dan dua sudut yang dalam ini itu bukan yang sebelahnya persis dengan sudut luar yang ditanyakan, tinggal dijumlahkan aja dua-dua. Ya, ngelet. Beres. Ngelet. 65 ditambah 48. Ketemunya 113. Lebih simpel kan? Nah, inilah gunanya Oh, jelas. teorema di bawah.
Ustaz kalau ngasih rumus lah yang susah dulu baru yang Nah, gampang. kalau ini kan 2 kali kan ngerjainnya ini sekali doang langsung kelar. Nah, ini bisa dipakai nanti di contoh-contoh soal kalau ada tentang sudut luar, bikin caranya. Nah, sudut luar yang lain itu kalau misalkan seperti ini, misalkan garis AC-nya ini perpanjang seperti ini. Nah, akan tercipta sudut luar di sini. Nah, bukan di sini ya. Nah, di sini yang areanya di bawah 180. Nah, tapi kalau yang diperpanjang itu ke sini, ya sudutnya di sini. Ya. Nah, terus gimana? Apakah sama besarnya? Coba kalau kita perpanjang dua-duanya. Ini sama ini kan sama-sama sudut luar ini kan. Lihat posisi sudut luar ini yang misalkan ini A sama B ini. Jangan itu. Misalkan T sama U misalkan sudut yang di bagian T sama U besarnya yang gimana? Sama nggak? Sama. Kenapa? Mutar gimana ya? Nah, itu adalah bertolak Belakang. belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Sama. Nah, jadi Santuy. sama ya. Jadi pada ini Sisa. ada 3 sudut luar ya. Sudut dalamnya ada 3, sudut luarnya juga ada 3. Cuma kalau di luar ada 6, cuma masing-masing kalau di satu titik yang sama itu besarnya sama. Ya. Oke, itu tentang sudut luar segitiga. Ya intinya ke sini, ya gampang, lebih simpel. Ada mau tanya? Tidak. Kalau nggak ada, ini siapa yang keluar masuk? Siapa nih yang keluar masuk? Entahlah. Kenapa? Itu yang keluar masuk siapa? Enggak tahu Oh. Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Silakan ini ya, tuh di download file ininya. Udah ada. Mungkin insutannya nih. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang garis istimewa sama garis sama sudut. Ya. Recordnya nggak dimatiin, Tat. Oh iya, lupa.